Selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe dari analisis data, yaitu analitik data. Pada dasarnya data itu kan kita gunakan untuk dasar mengambil keputusan. Ya, keputusan-keputusan yang misalnya penting dalam sebuah entitas, sebuah perusahaan atau sebuah organisasi harusnya rely on data, ya, berdasarkan data. Nah, ini adalah tipe-tipe analitik dulu. Tingkatan dari yang bisa jadi paling sederhana menjadi yang lebih advance, ya, lebih lebih tinggi begitu tingkatannya. Tingkatan yang pertama adalah deskriptif analitik, ya, atau sering juga disebut sebagai deskriptif statistik. Itu menjelaskan apa yang sudah terjadi, what has happened, yang terjadi dalam periode tertentu. Ya, jadi misalnya di sini disebutkan have the car sales improve, gitu ya. Misalnya apakah penjualan mobil itu naik, itu kan memang sudah terjadi. Untuk menjawab pertanyaan ini bagaimana? Apakah penjualan sebuah mobil misalnya dalam sebuah showroom gitu ya, apakah naik? Ya dilihat saja dari data salesnya per bulan gitu ya. Misalnya bulan lalu berapa, katakanlah terjual 25 buah, bulan ini misalnya naik jadi 35, kemudian naik lagi jadi 40 dan seterusnya. Berarti kita simpulkan datanya atau penjualannya naik, ya. Jadi deskriptif itu menggambarkan apa yang terjadi. Atau misalnya dalam dalam pertanyaan yang lain, berapa rata-rata penjualannya? Berarti kita bisa gunakan nilai ini, nilai ini, nilai ini, kita bagi 3, ketemu rata-ratanya. Nah, itu deskriptif. Ya, hanya menjawab pertanyaan apa. Ini memang saya sengaja buat eh, besar gitu ya, karena kata kuncinya di sana. Diagnostik, ya, diagnostik itu analitik yang fokus untuk memperkirakan, ya, hypothesizing, ya. Jadi hipotesis memperkirakan kenapa sesuatu itu terjadi. Ya, misalnya tadi, kenapa penjualannya bisa naik ya? Gitu ya. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan itu berarti dilakukan analitik yang sifatnya diagnostik. Oh, misalnya karena eh, harganya turun misalnya, atau pemerintah mengurangi pajak kendaraan sehingga orang makin banyak yang beli misalnya. Nah, kalau deskriptif tadi hanya berdasarkan data yang dia punya begitu ya. Kalau diagnostik kita sudah mencari sumber yang lain. Kenapa kira-kira naik? Ya, mencari data atau informasi di luar data yang kita lihat. Baik itu berasal dari dalam perusahaan ataupun dari luar perusahaan. Misalnya pertanyaan yang lain adalah apakah weather effect, ya, apakah cuaca itu mempengaruhi penjualan AC misalnya? Kira-kira gimana? Apakah misalnya penjualan AC di katakanlah musim panas begitu ya? Apakah berbeda dengan penjualan AC di musim dingin? Nah, hipotesis saya gitu ya, sekali lagi ini perkiraan, hipotesis saya berpengaruh gitu ya. Kalau dingin ya mungkin penjualan AC-nya jadi tidak terlalu tinggi, tapi kalau lagi musim panas, orang lagi kepanasan di rumah, mungkin akan butuh AC. Sehingga itu akan mendorong penjualan AC. Nah, apa yang bisa dilakukan kan pertama adalah dilihat penjualan AC-nya misalnya dari katakanlah ya kalau bulan eh, musim panas itu misalnya dari apa eh, Oktober Maret itu biasanya hujan, misalnya April September misalnya itu tinggi gitu ya, begitu September Oktober November turun lagi. Oh, ini misalnya September, ini Oktober ya, ini misalnya April. Oh iya, ketika April dia sudah mulai naik, ketika September masuk musim hujan dia turun lagi dan seterusnya. Nah, tadi saya sampaikan, maka kalau diagnostik itu memerlukan informasi yang lain. Informasi apa dalam hal ini? Ya perubahan cuaca kan. Begitu September kenapa kok turun? Oh, karena cuacanya di September sudah mulai dingin misalnya. Nah, itu diagnostik. Nah, tingkatan yang selanjutnya yang lebih tinggi lagi adalah predictive analytics. Nah, jadi tidak hanya sekedar menjawab mengapa itu terjadi, tetapi dia akan menjawab pertanyaan apa yang kemungkinan akan terjadi. Ini belum kejadian. Ya, jadi kalau deskriptif diagnostik itu sesuatu yang sudah kejadian, gitu ya, kita analisis. Tapi ya prediktif itu bisa jadi adalah tidak kejadian. Ya, belum kejadian, maaf. Jadi belum kejadian. Pertanyaan misalnya adalah what happened to the sales
to sales the last time we had a hot season. Atau misalnya pertanyaan yang lain adalah, ya berapa jumlah sales tahun depan misalnya. Kalau saya punya data penjualan, katakanlah tadi ya AC begitu ya, terus siklusnya dalam 1 tahun tuh begini misalnya ya. Karena dia siklus, tapi kemudian dia akan naik begini lagi. Nah, kalau misalnya ini tahun pertama, ini tahun kedua, begitu. Tahun ketiga akan seperti apa ya? Ya, ini kan tanda tanya. Kita ada di sini nih sekarang, kita masih ada di sini. Tapi apakah tahun ini kemudian kita tidak bisa perkirakan? Bisa jadi kita bisa perkirakan. Ya tentu saja ada namanya menebak ya, namanya memprediksi bisa jadi salah begitu ya. Tetapi kita bisa memprediksi sebenarnya dengan melihat tren dari 2 tahun sebelumnya kan. Oh, kecenderungannya dia akan naik membentuk siklus, kemudian dia akan turun lagi sedikit dan seterusnya. Ya. Ini tekniknya juga macam-macam. Nah, yang terakhir adalah prescriptive analytic. Kalau kita sudah melihat apa yang kemungkinan terjadi, maka tingkatan selanjutnya adalah kita bisa menyarankan atau suggest ya, apa yang harusnya bisa kita lakukan. Kalau potensi penjualan AC misalnya akan naik di tahun ketiga, ya, sedangkan misalnya ini sebuah pabrik begitu ya, kapasitas produksi kita hanya mampu segini, maka apa yang bisa kita lakukan? Ya bisa jadi menambah kapasitas produksi, ya, menambah mesin misalnya, mesin AC gitu membuat, atau mencari kontraktor baru. Ya. Jadi preskriptif adalah analisis yang tujuannya adalah menyarankan apa yang perlu dilakukan jika sesuatu yang akan terjadi tadi yang kita prediksi itu akan benar-benar terjadi.